Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini, aku akan mengambil tema tentang bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini, tanggal 25 November 2024. Dianya siapa? Boleh kalian fokuskan pada seseorang dan sebutkan namanya di dalam hati. Aku akan mencoba menarik energi dari si dia. Bagaimana perasaan dia terhadap kamu hari ini, tanggal 25 Oktober 2024. Oke, kalau aku lihat sebenarnya orang ini masih takut untuk lebih intim bersamamu, ya. Orang ini masih takut kalau dia sama kamu itu intim, intens, atau lebih dekat gitu ya. Makanya di sini dia melarikan diri dari kamu atau menyembunyikan diri dari kamu, ya, menghindari kamu. Jadi seolah-olah kayak terlihat melepaskan kamu, atau memang ya saat ini melepaskan kamu ya. Mungkin hubungan kalian juga singkat ya selama ini, jadi bisa jadi juga mungkin hubungannya on off, atau ya pokoknya singkat aja dijalaninya kayak gitu. Mungkin pendekatannya aja yang lama, tapi pas dijalani hubungannya singkat, atau memang ya itu tadi hubungannya on off ya. Tapi walaupun orang ini takut ya untuk lebih dekat ke kamu atau lebih intim ke kamu saat ini, kemungkinan kan dia lagi menghindari kamu nih, pergi nih ya, kalian berpisah nih. Dia masih sering loh stalkingin kamu, dia masih sering memantau kamu dari kejauhan. Entah itu kalau misalkan kalian sekantor ya, dari jauh dia curi-curi pandang. Kalau misalkan satu daerah ya, satu kampung gitu ya, mungkin dia pura-pura lewat depan rumah kamu, atau kalau misalkan jauh LDR ya mungkin dia stalkingin kamu lewat media sosial, entah itu pakai account pribadi dia yang asli atau second account gitu ya. Pokoknya di sini aku lihat dia masih sering stalkingin kamu, masih sering memantau kamu, masih sering menguntit kamu, dan ya melihat tindak tanduknya kamu dan membuat persepsi sendiri gitu ya. Terus itu juga aku melihat di sini dia itu orang yang mungkin menyabotase hubungan kalian. Entah itu menyabotasenya karena ada orang lain kah, atau karena tidak percaya diri kah, atau apa gitu ya. Pokoknya setiap kalian berpisah atau hubungan ini tersabotase, ada aja itu masalahnya tuh ujungnya dari dia gitu ya. Awalannya itu dari dia. Terus aku melihat memang ada rasa, ada keinginan untuk membangun kembali hubungan kalian ya, dan ingin memperjuangkan kalian kembali, memperbaiki hubungan kalian lagi, seperti itu kalau aku lihat. Nah, aku melihat nampaknya lebih banyak dari kalian ini itu mungkin kencan secara online ya. Kamu dengan si dia itu mungkin kenal secara online atau berinteraksi lebih banyak di media sosial atau ya secara online gitu ya. Jarang ada pertemuan secara fisik. Kalaupun ada pertemuan secara fisik ya mungkin hanya sesekali gitu ya. Nggak rutin gitu. Aku lihat di sini lebih banyak ya mungkin chat atau mungkin telepon kali ya, telepon atau chat gitu deh. Bisa jadi dia ini orang barumu atau orang yang terakhir kali sempat menjalin hubungan dengan kamu, seperti itu ya. Cuman memang hubungannya sudah berakhir, ada death di sini, berarti hubungan sudah berakhir, bahkan mungkin kamu sudah tidak mau memberikan kesempatan kedua kepada dia atau kesempatan yang kesekian kalinya gitu ya. Ada yang memang sudah berubah dari kamu. Dia merasa kamu itu kayak sudah berubah, benar-benar sudah seperti mati rasa terhadap dia, seperti sudah membunuh perasaanmu untuk dia, seperti itu ya. Jadi kalau aku lihat di sini dia ngerasain banget, kamu tuh udah beda banget.
kamu tuh udah nggak sebucin dulu. Dulu mungkin kamu bucin banget sama dia, selalu ngejar-ngejar dia, ya selalu ingin tahu kabar dia, keadaan dia. Sekarang tuh justru malah kamu kayak dingin, cuek, tidak peduli, ya seperti apa ya, perasaanmu itu sudah dibunuh gitu olehmu untuk dia. Gitu ya kalau aku lihat di sini. Terus itu juga aku melihat di sini dia merasa kamu tuh sudah memberikan batasan juga ke dia. Kayak entah mungkin kamu sudah memblokir dia, atau mungkin kamu tuh sudah apa ya, sudah dingin, sudah tidak peduli, sudah tidak mau lagi berurusan dengan dia, menunjukkan sikap atau tindakan yang menghindar dari dia atau memblokir dia, cuek sama dia gitu ya. Karena gini, dia pun ngerasain kamu tuh kayak sakit hati banget gitu sama dia, ya. Kamu tuh kayak kecewa banget sama dia, sehingga kamu itu menghindari dia, bahkan menghindari komunikasi dengan dia. Mungkin dia sempet gitu telepon kamu atau chat kamu, tapi nggak kamu bales, nggak kamu angkat teleponnya atau gimana. Pokoknya di sini dia ngerasain banget kamu tuh seperti menghindari komunikasi atau pembicaraan dengan dia, ya. Bahkan saat ini ya, dia tuh nggak tahu lagi deh harus gimana untuk menghadapi kamu, untuk menangani situasi ini ya, situasi di antara kalian. Karena gini, dia ngerasa banget kamu tuh bener-bener kesel gitu sama dia, kamu bener-bener marah gitu sama dia, ya. Ya itu tadi, udah kayak mungkin memblokir atau ya menjaga jarak, udah membatasi diri agar tidak berurusan dengan dia, seperti itu. Kerasa banget dia. Padahal sebenarnya ini orang ya, si dia ini tuh pengen banget ngobrol sama kamu, pengen banget berbagi pikiran, berdiskusi, membicarakan sesuatu dengan kamu yang mana di sini tuh kayak mungkin pembicaraan ini akan menarik bagi kalian berdua gitu. Jadi dia tuh ada sesuatu yang pengen dia bicarakan ke kamu. Nah, dia ngerasa atau mungkin memang dia tahu ya pembahasan-pembahasan apa aja yang bisa ngebuat kamu tertarik gitu. Nah, dia pengen ngebahas itu. Entah itu tentang apa, tapi dia pengen membahas sesuatu yang mana di sini tuh kayaknya bakalan kamu tertarik gitu. Ya. Terus itu aku melihat di sini, tapi aku melihat ya bahwa dia ini juga masih ada suatu penyangkalan. Makanya di sini walaupun dia stalkingin kamu, dia masih ada rasa sama kamu gitu ya, tapi dia menyangkal situasi. Maksudnya dia masih menyangkal mau komunikasi tapi masih dia tunda gitu ya. Mau deket lagi sama kamu tapi masih dia masih nanti dia tunda-tunda gitu ya. Jadi ada suatu penyangkalan. Dan dia juga merasa bahwa walaupun kamu dengan dia saat ini sudah saling menjauh, kamu juga sudah tidak mau memberikan dia kesempatan lagi, dia juga kayak merasa bahwa enggak, kamu mungkin saat ini saja lagi marah, ya mungkin kamu memang butuh waktu untuk menyelesaikan amarahmu, rasa kesalmu. Nanti sewaktu-waktu kalau misalkan dia datang lagi, pasti nanti kamu akan terima dia lagi kok, kayak gitu ya. Jadi masih ada sifat-sifat penyangkalan dari dia bahwa ya kalian ini memang sudah berakhir gitu ya, kamu memang tidak mau berurusan lagi dengan dia menyangkal itu gitu. Mungkin ya kamu lagi ngambek aja gitu loh, lagi marah, lagi kesel sama dia gitu ya. Terus aku melihat memang masih ada keinginan dari dia untuk menawarkan suatu komitmen, menawarkan suatu hubungan ya, ingin
berbaikan lagi sama kamu seperti itu. Memang ada keinginan itu, cuman dia lihat kayaknya kamu memang saat ini lagi ngambek, lagi marah, lagi kesel sama dia. Jadi untuk sekarang kemungkinan belum untuk datang, tapi nanti sewaktu-waktu kemungkinan dia akan datang gitu. Ya, jadi makanya di sini dia masih sering stalkingin kamu untuk melihat progres kamu ke depannya itu, apakah kamu sudah tenang dengan amarahmu, dengan rasa sakit hatimu seperti atau belum. Nah, kayak gitu ya. Dan aku merasa atau gini deh, aku rasa dia ini masih sering masih mengingat momen-momen apapun di masa lalu saat bersama kamu. Karena di sini mungkin sebagian dari mereka ada yang mungkin suka menulis jurnal ya, atau diary ya. Kalau aku lihat di sini ada sebagian dari mereka tuh yang suka menulis diary, sehingga setiap momen di dalam hidup dia itu dia tuliskan di diary. Jadi kadang dia sering baca-baca, sehingga dia masih ingat tuh momen-momen saat bersama kamu. Tapi kalau misalkan dia tidak suka menulis diary, dia ini ya masih ingat gitu momen-momen saat bersama kamu di masa lalu gitu. Apa yang pernah kalian lakukan, kalian pernah ngapain aja, itu dia masih ingat dengan jelas seperti itu ya. Terus aku lihat memang ada keinginan dari dia sangat kuat, ingin sekali rekonsiliasi lagi dengan kamu, ingin bersatu kembali dengan kamu ya, karena dia merasa ada kontrak jiwa. Jadi kalau kontrak jiwa tuh biasanya selalu ada ikatan secara spiritual di antara kalian berdua. Jadi walaupun kalian berpisah tuh kayak selalu bisa merasakan apa yang kamu rasakan ya. Dia bisa kayak tahu aja gitu saat ini tuh kamu ngapain ya, kamu lagi bersama dengan siapa gitu, kayak ada instingnya gitu loh ya. Terus aku melihat nampaknya memang saat ini ya, atau selama ini emosi dia tuh nggak stabil ya, jadi suka datang dan pergi. Jadi walaupun di sini ya itu tadi ya, walaupun dia misalkan masih ingin kembali ke kamu, tapi terkadang juga dia mendenial. Jadi makanya emosi dia suka datang dan pergi, pengen datang ke kamu, pengen memperjuangkan kamu, tapi terkadang tiba-tiba datang lagi perasaan, nanti aja deh, kayaknya enggak deh, kamu lagi marah deh, kayaknya nggak usah deh gitu. Atau mungkin memang situasi mungkin nggak memungkinkan, sehingga pengen maju ke kamu, mundur lagi, pengen maju lagi, mundur lagi, kayak gitu. Ya, jadi secara emosional dia ini tidak stabil. Kadang pengen datang, kadang pengen pergi, kadang nggak mau memperjuangkan. Nah, seperti itu ya. Jadi masih pelin-pelan. Yes, itu kata-kata yang tepat ya. Dia masih pelin-pelan, masih suka datang dan pergi, tidak jelas seperti itu. Oke, kita lihat lagi ya perasaan dia sebenarnya sama kamu hari ini gimana. Oh, tidak terlihat ya. Karena gini ya, dia pun ngerasain bahwa kayaknya juga mungkin kamu nggak akan semudah itu gitu loh, pergi gitu aja meninggalkan dia, atau hubungan ini berakhir begitu aja ya dengan perubahan kamu sekarang. Kenapa? Karena dia merasa bahwa kita loh udah kenal begitu lama, bertahun-tahun, kayaknya nggak mungkin deh kamu bakalan benar-benar menghilang secara total dari hidup dia gitu ya. Menutup silaturahmi dengan dia sepenuhnya, atau bener-bener nggak mau lagi kenal dia, itu kayaknya nggak mungkin deh gitu, karena kita itu udah kenal gitu, udah lama gitu, ada yang kayak bertahun-tahun gitu. Jadi kayaknya nggak mungkin kalau kamu ya melupakan dia begitu saja, atau tidak mau lagi berinteraksi dengan dia begitu saja gitu, kayaknya nggak mungkin. Jadi dia merasa bahwa kayaknya nggak akan semudah itu gitu ya, karena dia merasa sudah bersama dengan kamu itu udah bertahun-tahun, udah lama lah gitu ya. Dan
ada perasaan atau ada pemikiran juga, dia bertanya-tanya, kenapa sih kita harus berpisah gitu? Ada apa? Kenapa? Toh selama ini walaupun kalian ada masalah ya, terus hubungan on off, datang dan pergi gitu, kayaknya ya tetap adem ayem aja, baik-baik aja. Pasti nantinya juga akan balikan lagi, bersatu kembali, walaupun ya ada pasang surutnya dalam hubungan, tapi ya kayak ya pasti akan bersama lagi gitu. Jadi kenapa sih kita harus berpisah saat ini? Karena situasi perpisahan sekarang ini beda. Mungkin dulu tuh dia terus yang duluan menghindari kamu, atau dia terus yang duluan meninggalkan kamu. Terus ucuk-ucuk nanti dia datang lagi. Nah kalau kali ini itu beda. Mungkin kamu yang menghindari dia atau meninggalkan dia duluan gitu. Sehingga dia bertanya-tanya, waduh nih, kalau kamu yang sudah mengambil keputusan untuk berpisah, kok rasanya beda gitu. Kayak kamu itu benar-benar menutup akses, seperti sudah benar-benar mengasingkan diri dari dia, kayak cuek banget gitu. Ya kayak benar-benar membatasi diri dari dia gitu. Jadi ada rasa kekhawatiran juga ya dari dia. Jadi kenapa kok sampai kamu itu memilih untuk berpisah dengan dia gitu. Kalau dia yang meninggalkan kamu kan dia hanya menganggap seperti mungkin jeda gitu ya. Kita berjeda aja, walaupun mungkin jedanya sampai bertahun-tahun, sampai berbulan-bulan gitu, lama gitu ya. Tapi kalau sama kamu ini sampai-sampai kamu tuh, dia telepon kamu, dia chat kamu, dia stalkingin kamu aja, kamu nggak menggubris gitu loh, kamu nggak ngerespon gitu, kamu tidak membalas dia gitu loh ya. Jadi dia juga bertanya-tanya dan terheran-heran, kenapa kok kamu sampai seberubah ini gitu. Terus itu aku melihat dia memang masih berharap ya bahwa kalian bisa bersama kembali. Tapi memang keadaannya, situasinya mungkin selama ini tuh sulit atau rumit untuk bisa bersama. Bisa jadi mungkin memang ada penghalang, entah itu secara materi, atau mungkin dia punya pasangan lain, atau dia ada tidak mendapat restu dari keluarga, atau mungkin jarak, bisa jadi ya jarak juga, atau apa gitu yang masih menghalangi dia. Atau mungkin itu tadi yang runner itu, dia ini memang takut untuk lebih intim, mungkin dia punya trauma, dia belum sembuh dengan traumanya, sehingga ya kalau dia intim dengan seseorang tuh dia takut gitu ya. Jadi menurut dia masih rumit, masih sulit untuk diperjuangkan atau untuk bersama seperti itu. Tapi dia pengen bersatu dengan kamu, bersama dengan kamu, karena kalau aku lihat juga di sini, I love you to the moon and back a million times ya. Jadi jadi intinya tuh kayak dia masih mencintai kamu sepenuh hati deh ya. Kalau aku lihat di sini, dia tuh masih sayang banget sama kamu, masih mencintai kamu banget gitu. Bahkan I think about you all the time, kata dia. Ya, aku selalu memikirkanmu sepanjang waktu. Setiap saat dia selalu memikirkan kamu. Jadi ya itu tadi, karena ada kontrak jiwa itu tadi ya. Jadi walaupun kalian sudah berpisah, kamu benar-benar sudah menolak dia, ya tetap dia tuh kayak nggak bisa gitu loh melepaskan koneksi di antara dia dengan kamu gitu. Kayak sulit aja gitu ngelupain kamu atau move on dari kamu gitu. Tapi menurut dia bukan saatnya, bukan saatnya bagi kalian, atau bukan waktunya saat ini bagi kalian untuk bersama kayak gitu ya. Mungkin ya itu tadi masih ada hambatan ya, entah apalah hambatannya gitu. Banyak ya, bisa jadi mungkin karena tidak direstui orang tua, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, mungkin memang ada pasangan lain ya kan, atau dia mungkin kamu berdiri dengan seseorang yang sudah punya pasangan sah atau gimana. Tapi yang pasti itu adalah tentang ini, runner ya. Yang runner ini dia masih takut intim bersama kamu. Tapi kenapa intimnya itu? Nah, banyak faktor ya. Tapi yang pasti di sini dia masih takut untuk lebih intim bersama kamu. Gitu ya. Oke, aku rasa cukup untuk pembacaan kali ini. Mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiaknya, ada Leo, Aries, Sagittarius, kemudian Capricorn, paling kuat Capricorn, paling kuat lagi Gemini, Capricorn, Taurus, dan Virgo,
Leo, Aries, Sagittarius ya. Ini zodiaknya bisa zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Silahkan disituasikan saja. Tapi nggak menutup kemungkinan kedua belah zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Maka ini pembacaan memang untuk kalian. So, berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku ya. Oke, ini ada angka-angka yang berhubungan dengan kamu dan dia. Silahkan disituasikan saja. Ada 1, 2, 4, 19, 20, 18, 21, 31, 13, 10, 29, 15, 25, 26, 12, 3, 17, 14, 2, 8, 30, 5, 11, 7, 4, 23, 22, 16, 28, dan 6. Bulannya bisa bulan apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia, silahkan disituasikan saja. Ada Juni, September, Desember, Agustus, April, Februari, Juli, November, Oktober, dan Mei. Shio-nya bisa shio-nya kamu atau shio-nya dia, silahkan disituasikan saja. Shio macan, shio kerbau, shio anjing, shio naga, shio kuda, shio babi, shio ular, shio tikus, shio ayam, dan shio kelinci. Alfabetnya bisa inisial nama, nama panggilan, nama lengkap, atau apapun yang berhubungan dengan kamu dan dia. RHGQA XNK EDMT SIWPJ VCFY LB. Aku rasa cukup. Berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Aku akhiri ya. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.